tahun 2005. Tahun 2005 ya? Oh iya. Yang ke kandang untuk membandingkan kambing yang bagus itu seperti Banuwati punya Pak Judi. Petung. Awal-awalnya. Oh, Petung itu copet itu. Nominasi yang kedua kalah dengan Sawunggalih pada saat kita kodang Pacitan. Itu yang mana itu? Garuda. Mas Alung. Terus Alung. Ini Alung Etawa Lampung. Betul. 2005. Tahun 2005 ya? Oh iya. Yang ke kandang untuk membandingkan kambing yang bagus itu seperti Banuwati punya Pak Judi. Petung. Awal-awalnya. Oh, Petung itu copet itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman setiap penonton Kami Tentang TV. Kali ini kami sedang berada di Mboyan Kusuwarjo, tepatnya Kabupaten Purworejo, di rumahnya Mas Wawan ya, teman-teman. Nominasi yang kedua kalah dengan Sawunggalih pada saat kita kodang Pacitan. Itu yang mana itu? Garuda. Mas Alung. Terus Alung. Ini Alung Etawa Lampung. Betul. Oke teman-teman, kami sedang berada di Mboyan, tepatnya di rumahnya Wawan Etawa Farm yang berada di Kabupaten Purworejo, Kecamatan Mboyan, Desanya Jerakah. Wawan sukses berternak kambing Etawa di tahun berapa nanti kita tanyakan, dan sekarang sudah punya rumah satu lagi atau kandangnya juga satu lagi ya. Wawan punya 2 titik kandang kambing PRS Kaligesing yang diuri-uri pada tahun zaman dahulu. Oke, selamat pagi menjelang siang Mas Wawan, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Selamat pagi menjelang siang juga. Ini Mas pakai ini Mas. Oh iya. Nganggo iki Mas. Iya, nganggo kuwi. Ora ana suarane ya. Mas Wawan beternak kambing PRS Kaligesing atau kambing Etawa jenis kelas ini di tahun berapa ini Mas Wawan? Saya mulai awal mengenal kambing Etawa ras Kaligesing dari tahun 2005. Tahun 2005 ya? Oh iya. Tahun 2005. Tahun 2005 saya sudah mulai mengenal, dan saya mencoba membeli pejantan karena dulu saya terpesona ya. Terpesona melihat keindahan. Terus kambing itu kok posturnya besar, rewosnya lebat, diwul. Nah, terus saya kepingin mencoba. Nah, ternyata setelah saya mencoba, banyak sekali hal-hal yang harus saya pelajari. Contohnya dari kambing ras Kaligesing ini, utamanya dari pejantan. Dulu pengalaman saya ini berdasarkan pengalaman saya di saat itu, saya membeli jantan besar, memberi jantan besar seharga 7,5 juta pada waktu itu, tahun sekitar 2005-2006. 7 juta? 7,5 juta. Karena memang dulu saya masih buta tentang kambing Kaligesing ini. Juga tidak seperti sekarang. Kalau sekarang bisa dipelajari melalui HP tablet, melalui HP Android, ini bisa kita pelajari. Kalau zaman dulu belum ada, HP-nya pun nggak ada kameranya. Jadi kita harus dari kandang ke kandang untuk membandingkan kambing yang bagus itu seperti apa. Tentu saja kambing-kambing jenis ini banyak sekali dipelihara di daerah pegunungan. Jadi kita harus berjuang dengan berbagai kendala, medan jalan yang tahu sendirilah kalau di pegunungan itu seperti apa. Dan mari kita sama-sama belajar, mari kita sama-sama benahi. Ini terutama saya sarankan bagi para pemula, peminat, penggemar, bahkan penghobi kambing ras Kaligesing khususnya. Ini saya hanya akan menerangkan satu item. Apa itu? Pada kambing Kaligesing, khususnya pada telinga. Telinga, ya, telinga ini paling ini pokok. Banyak sekali para pemula terkecoh
artinya tergiur dengan para pedagang mungkin, pedagang online dan sebagainya, yang mereka belum paham. Yang mereka belum paham terkecoh dengan kambing ras Kaligesing dengan panjang telinga sekian, ini bikin pemula yang kurang paham, bikin tertarik dan tentu saja dari penarik pembeli bagi penjualnya. Nah, ini perlu kita benahi, kita amati bersama di telinga kambing ras Kaligesing khususnya. Satu item telinga itu ada beberapa kategori atau beberapa kriteria yang harus kita amati, kita cermati. Yang pertama, telinga itu harus panjang, berlipat, simetris, lebar, tebal, dan tidak berpongkol. Kaya kanebo teles. Nah, itu lalu lentur seperti kanebo teles. Nek zaman biyen aku ngertine bludru, Mas. Bludru artinya kemes-kemes, meledek. Itu dulu ya, kita harus hati-hati menilai kambing, mengamati kambing. Jangan hanya terkecoh dengan panjang telinga saja. Ini kebanyakan pemula-pemula khususnya kambing Kaligesing ini pada saat terjun belum kita pelajari, belum kita cermati, akhirnya beli keliru ya. Beli keliru. Hanya mereka memperhatikan panjang telinga saja, tapi harusnya tidak seperti itu. Kita amati bersama-sama telinga yang bagus itu seperti apa. Nah, ini khususnya untuk para pembreeding, khususnya pada pemula-pemula. Ini memang pokok sekali di kambing Kaligesing ini. Karena telinga sangat menentukan hasil breedingan kita. Ya, telinga itu nanti akan menentukan keberhasilan dari breedingan kita akan seperti apa. Jadi selama saya beternak, saya memang dari dulu berasumsi di telinga dulu, karena zaman dulu memang yang bluer nyadil, kepala jenong itu jarang. Ya? Dengan era sekarang kambing trennya harus nyadil dan jenong. Nah, ini untuk menciptakan kambing yang jenong, nyadil, itu tentu saja melalui beberapa proses yang panjang ya. Kita harus pandai-pandai menyilangkan antara jenis kambing, luri ini dengan luri ini, dan yang paling penting kita harus paham karakter kambing ini. Maksudnya dalam breedingan kita harus saling menyilahkan kekurangan kambing satu dengan yang kambing lain, harus disilangkan supaya harapan kita itu menuju kesempurnaan, walaupun kesempurnaan itu hanya milik Allah. Minimal mendekati. Nah, mendekati dengan hasil yang lebih baik, itulah harapan kita. Kita sebagai pelaku breeding, peternak, ini kalau saya saat ini memang acuan saya hanya breeding, dan breeding itu selama saya pelajari memang harus banyak sekali yang harus kita tahu. Kalau di dalam komunitas mungkin teman-teman yang sudah banyak berjalan dan sukses, mereka punya pengalaman pribadi tentang breedingan mereka. Betul. Dalam jangka waktu yang panjang, mereka dapat menemukan kualitas baru yang insya Allah mampu bersaing harga jualnya baik di dunia breeding maupun di dunia perkontesan. Kalau saya saat ini mengacu di breeding kontes. Kalau saya mau membeli langsung kambing kontes, tentu saja dengan keterbatasan dana yang saya miliki, aset yang saya miliki, tentu saja saya kalau membeli uang ratusan juta belum mampu. Walaupun mampu sayang. Nah, saya berasumsi untuk menciptakan kambing kontes, tentu saja melalui proses dan perjuangan yang sangat lama, jerih payah yang sangat lama, butuh ketelitian yang mendalam. Kambing A, kambing B,
harus disilangkan kekurangan kambing A, kekurangan kambing B, kita padukan supaya hasilnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Hasil lebih memuaskan ya. Hasil lebih memuaskan. Oke, nun sewu, Mas Wawan, ini yang jadi pertanyaan. Satu, Garuda meninggal tahun berapa? Terus jenengan menuju suksesnya di tahun berapa sampai bisa bikin rumah seperti ini bagusnya, dan juga kandangnya bukan hanya satu titik, itu berjalan berapa lama? Oh, saya mulai mengenal kambing mahal, tahu kriteria kambing bagus, itu sekitar tahun 2008. 2008 saya punya kambing yang saya beri nama Joko Satrio. Nah, pada saat itu Joko Satrio meraih nominasi yang kedua, kalah dengan Sawunggalih pada saat kita kontes di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kambing saya Joko Satrio kalah. Musuh Sawunggalih. Itu memang kalah punya saya, kalah besar, kalah Driwul. Nah, setelah itu Joko Satrio diboyong ke Jawa Timur sama Pak Tirta dulu. Sama Pak Tirta diboyong ke sana, nggak tahu nasibnya seperti apa. Dan setelah itu saya punya breedingan, saya kawinkan dengan Maestro. Keluarlah si Garuda. Keluar Garuda. Terus pada saat itu juga di kontes Purworejo, setelah kontes diboyong sama Pak Dadang Pacitan. Itu yang mana itu? Garuda. Itu Garuda waktu di kontes ini pernah menjadi juara berapa, Mas? Dulu belum pernah juara, tapi untuk Pak Dadang harapannya untuk breeding. Dia nomor, kalau tidak salah dulu nomor 4. Pak Dadang terus sekarang menjadi suksesnya dari kerendah-kerendahnya jenengan ya? Ya, mayoritas Pak Dadang itu sukses di kambing Kali Kesing. Awalnya itu dari kambing dari Kecamatan Bayan. Punya saya Pak Sartono. Nah, dengan kesuksesannya dia, maka farmnya diberi nama Bayan Arlohan Farm. Bayan Arlohan Farm. Itu punya Pak Dadang Pacitan. Karena memang jasa-jasa kambing dari Bayan ini luar biasa, bisa mengangkat kesejahteraan dan farmnya Pak Dadang, dan sekarang pun menjadi duri nasional juga. Lah ini nun sewu, untuk apa namanya ya, musuhnya jenengan si Sawunggalih itu ada nggak anak-anak dari cucu kambingnya jenengan yang diambil sama Pak Haji Mugi Sawunggalih? Oh, kalau sekarang yang gennya murni, luri murni sudah tidak ada, sudah silangan campur-campur. Karena saya dulu bermitra dengan Pak Luri Sae dan Pak O. Bermitra dengan beliau dan menyilangkan, punya asosiasi itu berusaha untuk menyilangkan kambing dan menciptakan produk baru yang berani bersaing dalam harga dan kualitas, baik kualitas breedingan dan kualitas tentu saja yang kita harapkan kualitas kontes. Nah, dengan itu muncullah kambing banyak sekali, kambing-kambing juara, kambing apa. Dan setelah saya punya Garuda, punya pejantan andalan juga yang namanya Philip. Kalau Philip itu dulu indukannya dari darah Banowati, punya Pak Judi Ketawang. Banowati punya orang Ketawang? Punya orang Ketawang. Dan pejantannya dari Pak Nugroho Bantul, yang dulu kalau nggak salah namanya apa ya, pejantan pertama punya Pak Nugroho. Pak Nugroho Bantul. Tuh, silangan itu muncul Philip, dan sekarang karena dia punya kelebihan di pasung dan telinga.
kalau postur memang kurang. Tapi dengan disilangkannya dengan kambing yang berpostur besar, harapan kita insya Allah bisa menciptakan kambing-kambing kontes yang tentu saja kekurangan dari kambing-kambing saya yang posturnya kurang besar bisa dilengkapi dengan kambing-kambing yang besar seperti punya Pak Haji Mugi Wonosobo. Ya, banyak memilih indukan-indukan dari saya untuk dikawinkan dengan pejantannya beliau. Dengan tujuan, dengan harapan supaya kambing-kambing beliau berbenah dalam pasung maupun telinga, walaupun dulu memang pasung Sawung Kalih sudah bagus. Karena untuk menyilangkan itu tidak boleh satu darah ya Mas Wawan ya? Ya, kalau menurut genetika itu kurang bagus. Kurang bagus. Dan ini untuk penjualan yang fantastis ini punya jenengan, ya nggak mungkin nggak dijual fantastis karena apa, kambingnya itu masuk golongan kategori istimewa atau luwesan, dan akhir-akhir ini jenengan ngejual ke siapa saja ini yang harganya fantastis Kang Wawan? Banyak sekali. Kambing saya sudah beredar di Jawa Tengah, Sumatera, dan Jawa Timur. Banyak sekali. Mas Alung, terus Mas ini Alung Etawa Lampung. Betul. Alung Etawa Yang Lampung. kedua Mas Teknoal, Mas Eli itu dari Lampung, sering bertandang kemari mengambil bibitan dari sini. Dan yang di kota-kota dekat sini seperti Pak Mugi, Haji Mugi, Pak Dadang, tentu saja Pak Gito, Pacitan juga ini. Pacitan juga. Kalau dulu Petung. Awal-awalnya. Petung itu copet itu. Kalau dulu sih Petung. Blitar ya. Blitar. Mas Safik. Dan terakhir saya menjual diri-diri luwes cantik itu diambil lagi oleh Pak Dadang untuk dikawinkan dengan pejantan beliau yang namanya breeder ya. Untuk breeder, walaupun pejantan saya masih ada juga di tempat Pak Dadang yang petak putih itu asli dari saya, dan indukannya banyak itu disilangkan baik dari pasar pembelian dari pasar Kaligesing, dari Pak Wai, dari saya Pak Sartono, tapi kebanyakan dari Bayan ya, Kecamatan Bayan khususnya. Bayan khususnya. Ini ngomong-ngomong alamat jenengan ini tepatnya apa sih Kang Wawan? Saya tinggal di Desa Jerakah, RT 01 RW 02, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Terus nomor HP saya 0813 283 74646. Oke teman-teman, nanti kita terapkan di deskripsi nomor HP-nya Kang Wawan, dan juga yang apalagi yang perlu disampaikan ke para pemula, peternak pemula khusus kambing PRS Kaligesing yang mengarah ke hobi atau kontes, nanti kita tanyakan sama Kang Wawan. Kang Wawan, apa pesan-pesan untuk para peternak pemula khusus kambing PRS Kaligesing? Ini khusus untuk para pemula, kita tentu saja kalau para pemula kan acuannya pada breeding untuk menciptakan kambing kontes. Harus kita perhatikan kalau pengalaman saya yang pokok telinga. Telinga harus panjang, halus, terus tebal kalau bisa, dan yang pokok tidak berpongkol. Orang mokol ya. Itu kunci utama. Nanti postur menyesuaikan. Kalau kita berasumsi membeli kambing yang telinganya leher, bludru, tebel, gepak, simetris, tidak berbongkol, tentunya harganya fantastis karena itu memang breeding kontes. Apalagi dengan diikuti postur yang jumbo, harganya mungkin bagi para pemula, apalagi yang bermodal pas-pasan, tentu saja masih keberatan. Dan pesan saya, kita beri kambing Kaligesing yang kita perhatikan khususnya di telinga dulu. Di telinga harus panjang, rapi, simetris, dan tidak berbongkol. Nanti kalau kepala menunjukkan kita bisa menyilangkan dengan kambing-kambing jawara, tentu saja kekurangan indukan kita
kita sesuaikan dengan kelebihan pejantan tersebut dengan tujuan agar kekurangan kambing kita nanti pada saat melahirkan anaknya bisa melengkapi hasil daripada Oke, Oke teman-teman penonton setia Selamat Kondang TV, kami dari tim Selamat Kondang TV menyampaikan banyak permohonan maaf dan juga mohon pamit undur diri sama Mas Wawan, dan juga kami ucapkan terima kasih banyak. Kami sampaikan kepada teman-teman penonton setia Selamat Kondang TV, Etawa luar biasa. Oke teman-teman penonton setia Selamat Kondang TV, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan bunyikan lonceng, dan juga share sebanyak-banyaknya. Satu yang paling penting, bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan info-info berikutnya atau video-video terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.